Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Mengatakan Kebenaran yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 1 ayat 19 dan 20. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini adalah peringatan wajib Santo Basilius Agung dan Santo Gregorius dari Nazianze. Santo Basilius Agung merupakan seorang uskup, seorang pengaku iman, dan seorang pujangga gereja. Basilius Agung lahir pada tahun 329 di Kaisarea, ibu kota provinsi Kapadokia di Asia Kecil. Santo Basilius Agung berasal dari keluarga Kristen yang saleh. Kedua orang tuanya, yaitu Basilius Tua dan Emilia, beserta neneknya Makrina Tua, diakui dan dihormati gereja sebagai orang kudus. Demikian pula dengan Makrina muda dan kedua adiknya, Gregorius dari Nisha dan Petrus dari Sebaste. Basilius dididik oleh ayahnya dan neneknya Makrina Tua. Pendidikan ini menumbuhkan iman yang kokoh dan murni dalam dirinya. Basilius kemudian melanjutkan pendidikannya di Konstantinopel dan Athena. Di Athena, ia menjalin persahabatan dengan Gregorius dari Nazianze, teman kelasnya. Setelah menamatkan pendidikannya dengan cemerlang, ia kemudian kembali ke Kaisarea dan menjadi pengajar retorika atau ilmu pidato. Saudara-saudari terkasih, dalam waktu singkat, Basilius Agung sudah dikenal luas. Lama-kelamaan dia menjadi sombong dan cenderung mencari hormat duniawi. Namun, pengaruh kakak dan kedua adiknya, Basilius mulai tertarik hidup membiara. Ia berhenti mengajar dan berangkat ke Mesir, Palestina, Syria, dan Mesopotamia mempelajari corak hidup membiara. Tahun 370, Basilius diangkat menjadi uskup Kaisarea, menggantikan uskup Eusebius. Ia dikenal sebagai uskup berwatak tegas, bersemangat, dan membela kebenaran. Untuk membela dan mempertahankan ajaran iman Kristiani, Basilius menerbitkan banyak buku liturgi. Dari ribuan surat yang ditulisnya itu, tersimpan 300 surat. Dari surat-surat itu, kita dapat mengetahui kepribadian Basilius sebagai seorang yang mahir, pandai, dan beriman. Meskipun badannya kurus karena hidup tapa yang keras dan penyakit, namun semangat pelayannya tak pernah pudar. Basilius meninggal dunia pada tanggal 1 Januari 379. Ia digelari kudus dan dihormati sebagai pujangga gereja.
Saudara-saudari terkasih, hari ini juga merupakan peringatan wajib Santo Gregorius dari Nazianze, uskup, pengaku iman dan pujangga gereja. Ibunya dan kedua adiknya juga diakui oleh gereja Katolik sebagai orang kudus. Gregorius menjalani pendidikannya di Nazianze. Kemudian berturut-turut ia belajar di Kaisarea Kapadokia, Kaisarea Palestina, Alexandria, dan Athena. Di Athena ia bertemu dengan Basilius. Keduanya bersahabat bersama Basilius. Gregorius mengasingkan diri di sebuah pertapaan di Pontus. Tetapi kemudian karena desakan dari ayahnya, Gregorius kembali ke daerah asalnya. Di sana ia ditahbiskan imam dan kemudian ditahbiskan menjadi uskup. Usia 50 tahun ia diangkat menjadi uskup agung Konstantinopel. Di sana ia menyaksikan keadaan hidup iman umat yang menyedihkan karena ajaran sesat. Gregorius pun memulai karyanya sebagai uskup dengan membangun gereja darurat. Kepada umat ia selalu berkata, kita harus menghadapi para penyesat dengan budi bahasa yang manis dan kesabaran yang tinggi agar bisa mengalahkan mereka. Saudara-saudari terkasih, Gregorius banyak menulis dan mengajar di kota-kota yang menjadi pusat kebudayaan dan ilmu pengetahuan untuk membela ajaran iman yang benar. Pertentangan dengan kaum Aryan terus meruncing. Terlebih-lebih karena semakin banyak umat yang kembali ke ajaran iman yang benar karena pengaruh Gregorius. Kaum Aryan berusaha membunuhnya dengan menyuruh seorang pemuda. Namun usaha ini gagal. Pemuda tangguh itu seketika berubah hatinya tatkala berdiri di hadapan Gregorius yang saleh itu. Ia berlutut dan mengakui niat jahatnya. Gregorius lebih suka hidup menyendiri dalam kesunyian pertapaan daripada hidup di tengah keramaian kota dengan segala masalahnya. Oleh karena itu, tak berapa lama setelah ayahnya meninggal, ia kembali ke Nazianze untuk menggantikan ayahnya, di mana ia mengajar dan banyak menulis buku-buku pengajaran iman dan pembelaan agama. Semua tulisan-tulisan itu merupakan warisan berharga bagi gereja. Dari tulisan-tulisannya kita mengetahui bahwa Gregorius adalah seorang teolog dan filsuf yang arif. Gregorius meninggal dunia pada tahun 390. Oleh gereja, Gregorius dianugerahkan gelar kudus dan dihormati sebagai pujangga gereja. Apakah selama ini kita sudah berusaha membela dan menegakkan kebenaran seperti yang dilakukan oleh Santo Basilius dan Santo Gregorius? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Yohanes Pembaptis lahir berkat keajaiban dan kuasa Allah yang tidak terbatas. Tambahkanlah iman kami agar dalam situasi yang rumit dan penuh persoalan, kami tetap berharap dan bersandar kepadamu, sebab semua yang Engkau kerjakan bagi kami baik adanya.
Doa ini kami persembahkan dalam nama Yesus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.